Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa perbedaan dari Islam, iman, dan ihsan. Nah, yang pertama adalah makna dan tingkatan Islam. Nabi mengatakan bahwa Islam adalah apa yang disebut dengan rukun Islam, yaitu amalan-amalan lahiriah yang mencakup syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bila mampu. Nah, saat seorang melakukan lima amalan ini, maka orang tersebut dikatakan sebagai muslim. Nah, sudah sangat jelas sekali jikalau perbedaannya itu. Dengan setelah ini saya akan jelaskan. Yang pertama, saya akan menjelaskan Islam lebih rinci dulu. Nah, ini adalah seperti halnya kita mengerjakan rukun Islam tersebut. Rukun Islam kan ada 5, yaitu sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, lanjut yaitu adalah makna dan tingkatan iman. Nah, di sini dalam definisi ini, makna iman merupakan hal-hal yang mencakup amalan batin, yaitu keimanan dan kepercayaan kepada Allah, malaikat, dan para rasul, kepada hari akhir dan pada kitab-kitabnya, dan juga pada qada dan qadar. Nah, keimanan merupakan sesuatu yang lebih khusus dibandingkan keislaman. Jadi, ketika seorang disebut sebagai mukmin, maka orang tersebut sudah pasti seorang muslim. Namun, tidak setiap muslim adalah seorang mukmin. Jadi, di sini adalah iman itu ibarat kita mempercayai. Jadi, bukan mempercayai ya, lebih bener-bener emang kita percaya gitu 100%. Nah, jikalau kita beriman pasti ada rasa percaya yang sangat kuat gitu, meskipun hal tersebut itu bisa menggoyahkan kamu, dalam kurung keimanan kamu itu. Jadi bagaimana kita sebagai muslim yang untuk menguatkan iman, kita memang harus belajar lebih tentang keimanan tersebut, yang seperti halnya mengimani ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, dan mengimani para rasul, mengimani kitab-kitab, mengimani malaikat, mengimani qada dan qadar, dan keimanan kepada hari akhir. Nah, itu. Lalu makna dan tingkatan ihsan. Nah, ihsan ini saat Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril mengenai perkara ihsan, maka Rasulullah menjawab seperti ini, yaitu engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Maka apabila kamu tidak bisa beribadah seolah-olah melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Nah, penjelasan tersebut bisa kita cerna atau kita artikan atau kita mengerti lah tentang kalau misalnya kita beribadah, kita bisa merasakan melihat Allah. Misalnya beribadah itu kita merasakan adanya kehadiran Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan juga kalau misalnya kita tidak bisa, nah sesungguhnya Allah itu melihat kita gitu, melihat kita beribadah padanya. Jadi perkara ihsan itu adalah perkara yang mencakup
cara dan rasa seorang muslim dalam beribadah. Nah, dan itu pun penjelasan saya sebelumnya itu ada 2 tingkatan, yaitu yang tadi saya jelaskan. Tingkatan ihsan ini merupakan tingkatan tertinggi dari seorang muslim karena melibatkan perkara lahir dan batin. Nah, seorang yang mampu menjalani ibadah dengan perasaan seperti ini akan dapat melaksanakan ibadah dengan rasa harap dan ingin sebagaimana seorang hamba bertemu rajanya, atau dengan perasaan takut, cemas, dan siksa yang didapat. Nah, dari rasa keinginan yang muncul tersebut dengan rasa ingin beribadah, dan juga ada perasaan takut dan cemas dan akan siksa yang didapat. Nah, itu juga adalah faktor-faktor yang bisa meningkatkan tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pastilah kita ada alasan tertentu untuk mengapa sih kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas karena kita membutuhkan hal tersebut gitu, seperti halnya sholat, puasa, itu kan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan kita merasa gitu, misalnya kalau kita melewatkan kewajiban-kewajiban seperti sholat, itu pasti kita akan mendapatkan ganjaran, maksudnya seperti siksa yang akan kita dapat gitu. Nah, orang dengan perasaan tersebut seperti halnya mendambakan ingin sangat senang untuk beribadah kepada Allah, itu orang yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekian mungkin ada yang bisa disimpulkan dari saya, yaitu adalah perbedaan Islam, iman, dan ihsan ini sangat berbeda dan serumpun. Jadi tiga-tiganya ini sangat penting dalam agama Islam. Nah, sekian dari saya, Iqbal Habibullah Randy. Mohon maaf apabila ada salah kata dan juga sangat banyak kekurangan dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.